rekan Unesa, masih dari lantai 2 Studio Radio Unesa di kampus Universitas Negeri Surabaya, kampus Lidah Wetan. Saya Tia Ezar kembali menyapa Anda semuanya. Apa kabar ini? Mudah-mudahan kabar selalu sehat ya. Dan bulan Desember memang identik dengan akhir tahun. Kemudian bagaimana di awal bulan, di awal tahun juga kita mempersiapkan segala sesuatunya. Bicara resolusi dan sebagainya. Tapi jangan khawatir buat rekan Unesa, di podcast Radio Unesa kali ini kita akan ngobrol banyak seputar prodi di profil prodi Bincang Unesa kali ini. Kalau dulu saya mikirnya pengennya setelah lulus kuliah itu saya pakai pakaian kantoran gitu ya. Bagaimana dress up dari atas sampai bawah. Kemudian bagaimana saya berpenampilan. Kemudian bagaimana saya juga bisa ngobrol dengan orang luar atau orang lain gitu. Nah, ilmu ini dan informasi yang akan Tia bagi buat rekan Unesa semuanya terkait dengan apa yang baru saja Tia sampaikan. Dan membahas banyak seputar administrasi perkantoran, sudah hadir di studio Radio Unesa. Beliau adalah Ibu Trisninda Pahlevi SPD MPD, Kaprodi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran. Beliaulah yang akan berbicara banyak seputar apa itu prodi dari Pendidikan Administrasi Perkantoran. Kemudian ilmu apa saja yang dipelajari, apa saja yang dipersiapkan. Langsung saja ke Bu Ninda, saya manggilnya. Iya, betul. Oke, Bu Ninda apa kabar ini? Alhamdulillah baik. Baik ya, luar biasa. Padahal kalau nggak pakai masker cantik loh. Emang ya, Saya nggak pede. Emang ya masker itu saat ini kita gunakan untuk saling melindungi gitu ya. Tapi ketika dibuka, jadi kalau saya di luar ketemu sama Bu Ninda, kalau rekan Unesa ketemu Bu Ninda jangan lupa disapa gitu ya. Bu Ninda, mungkin bisa bercerita ke rekan Unesa terkait dengan adanya atau sejarah munculnya pendidikan administrasi perkantoran di Unesa. Oke, baik Mbak. Secara singkat aja ya sejarahnya. Jadi awal berdiri itu kami itu satu jurusan dengan jurusan pendidikan ekonomi. Jadi jurusan pendidikan ekonomi ini membawai 4 prodi. Ada prodi akuntansi, pendidikan akuntansi, prodi pendidikan ekonomi, prodi pendidikan tata niaga, dan prodi administrasi perkantoran. Nah, kemudian pada tahun 2006 itu kami pecah menjadi 4 prodi tadi. Itu tahun 2006. Itu sejarah singkatnya ya, Mbak ya. Jadi memang mungkin karena kebijakan dari dekan sendiri, kemudian dari rektor, itu SK-nya dari rektor, sehingga kami pecah menjadi 4 prodi. Itu. Kemudian kalau visi misinya Ibu mungkin juga bisa disampaikan ke rekan Unesa. Oke, untuk visi misi sendiri itu kami menjadi program studi yang unggul di bidang pendidikan administrasi perkantoran, bertaraf internasional tahun 2025. 2025. Target ya? Itu target. Kenapa tahun 2025? Berarti harus ada yang dipersiapkan ini. Iya, nanti akan ada milestone kan, Mbak. Oke, ya, mantap ini. Tahun sekian nanti tarafnya tingkat Asia. ASEAN dulu, kemudian baru Asia, baru internasional yang mendunia seperti itu. Itu sih milestone kami. Itu. Kemudian bagaimana antusiasme dari tahun ke tahun untuk yang sepengetahuan dari Bu Ninda untuk mahasiswa yang ada di administrasi perkantoran ini, banyak cowoknya atau ceweknya? Kemudian kalau bicara antusiasme dari tahun ke tahun bagaimana? Ada penambahan kah? Iya, jadi kalau kita lihat jumlah mahasiswa laki-laki dengan jumlah mahasiswa perempuan, bisa Mbak ya sendiri bayangkan ya, lebih banyak mahasiswa perempuannya. Itu sudah dari tahun ke tahun mulai berdiri itu banyak mahasiswa perempuannya. Tapi ini sudah banyak juga mahasiswa laki-lakinya. Paling ya perbandingannya 1:10 lah. Oke. Gitu. Tetap ya cowok ini nanti menjadi primadona gitu ya. Satu cowok jatahnya bisa melihat mendaftar enggak lah. Tapi artinya ini Bu ya, cowok pun ada minat di prodi ini. Karena kan kalau dulu identik dengan perempuan, tapi sekarang enggak gitu ya. Ini terkait dengan banyaknya informasi yang mereka dapatkan gitu ya. Bahwa di administrasi perkantoran
cowok pun bisa masuk gitu ya. Betul. Berapa sih Bu jumlah mahasiswanya Bu? 332 untuk tahun 2020 ini. Sampai tahun 2020 ini 332 mahasiswa. Itu. Tiap tahun bertambah peminatnya Bu? Alhamdulillah sempat di tahun 2019 tahun kemarin itu kami 10 besar. 10 besar di UNESA ini peminatnya yang banyak ya. Oke. 10 besar. Ini saya lihat juga sama sih. Masih antusias dari masyarakat itu masih besar. Gitu untuk memilih prodi kami, prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Berarti tapi kuota tidak ditambah ya Bu ya? Untuk tahun ini kuota kami tambah. Oh, ditambah. Jadi 3 kelas, yang 2 itu kelas reguler, yang 1 itu kelas internasional. Apa yang dipelajari Bu? Apa maksudnya kelas internasional itu? Kelas internasional itu kami buka karena kebutuhan dari ini ya, stakeholder ya melihat ini. Kemudian di kelas internasional itu dipelajari hanya beda bahasa, sama sebenarnya. Hanya kami mempelajari tambah bahasa Inggrisnya itu, menggunakan bahasa Inggris. Berarti itu menjadi sebuah kebutuhan bilingual, ya? Betul, kebutuhan bilingual gitu. Berarti mahasiswanya nih diharapkan bisa in English berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Secara aktif dan pasif ya? Betul. Dan untuk kelas internasionalnya ini masih kami batasi dengan jumlah maksimal adalah 10 mahasiswa. 10 mahasiswa. Kenapa Bu? Ya masih ini ya, kami masih merintis kah? Merintis. Merintis. Jadi kita lihat bagaimana nanti perkembangannya. Jadi ini sebetulnya mahasiswa UNESA bukan mahasiswa yang dari luar, tapi dia masuk di kelas yang ada bahasa Inggrisnya tadi, bilingual tadi. Saya pikir ada mahasiswa asing yang ada kayak student exchange gitu, mereka masuk terus pakai ada mahasiswa di luar yang masuk gitu. Belum ya. Tapi arahnya ke sana ya. Arahnya nanti kita kembangkan kerjasama arahnya ke sana. Berarti dengan kondisi 3 kelas ini bagaimana dengan jumlah dosennya sama tendiknya Bu? Berbicara soal dosen, kami ada 12 dosen. Untuk tahun 2020 bertambah 1, tapi ini kan belum masuk CPNS yang 2020. Kemungkinan kalau ditambah dengan dosen yang CPNS 2020 berarti 13 dosen. Sedangkan untuk tendik, ini tendik. Berbicara tendik itu kita kan tendiknya 1 jurusan. Dan jumlahnya adalah 2 orang. 2 orang. Ya, dibagi 4 prodi. Betul. Nah, bisa ditayangkan Buka lowongan enggak sih, Bu? Kalau lowongan itu tanyakan ke yang pusat, Mbak. Tapi ngomongnya sebenarnya butuh kan kita. Sebenarnya kami itu butuh. Kami itu butuh. Ya, artinya kondisi ketika kita berani membuka kuota lebih daya tampung mahasiswa dengan begitu banyaknya peminat, artinya ini menjadi PR bagaimana menyediakan SDM yang internal untuk menyambut mereka ini kan begitu. Jadi ini pusatnya arahnya nanti penambahan tendiknya nanti ke Caasan gitu ya. Caasan tolong ditambah gitu ya. Iya. Baik, itu kan artinya banyak yang harus dilakukan. Tapi so far berjalan dengan lancar ya Bu ya? Alhamdulillah lancar. Ya. Ini juga kelas internasional yang angkatan 2019, mahasiswa 2019, itu kami sudah melaksanakan student exchange dengan UTHM Malaysia. Betul, UTHM Malaysia. Jadi mereka menempuh selama 1 semester. Tuh. Tapi pandemi ini bagaimana Bu? Ya tetap ada student exchange. Malah dipermudah kan, mereka bisa. Tapi virtual ya? Iya, mereka bisa pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan virtual itu. Mereka tetap enjoy untuk melakukan student exchange di UTHM. Sebetulnya kalau di administrasi perkantoran, pendidikan administrasi perkantoran ini dengan 13 nantinya bertambah jumlah dosennya, kemudian dengan 3 kelas ini
Lalu bagaimana dengan fasilitas yang disediakan? Kita kan rekan Indonesia juga pengen tahu gitu kan, dengan banyaknya mahasiswa, kemudian apa sih yang mereka dapatkan gitu kan ketika mereka bergabung di pendidikan administrasi perkantoran gitu. Iya. Sebenarnya untuk fasilitas terkait dengan pendidikan, terkait dengan pembelajaran, itu ada laboratorium sebagai penunjang. Okay. Ya, laboratorium sebagai penunjang. Kalau kami itu berbicara tentang lingkup pendidikan, ada fasilitas laboratorium pendidikan, micro teaching ya, laboratorium micro teaching. Laboratorium micro teaching, kemudian untuk keilmuan keakperannya kami juga ada laboratorium administrasi perkantoran, kemudian ada laboratorium kewirausahaan untuk mendukung salah satu misi kami, kemudian ada juga laboratorium komputer, mengarahnya nanti ke otomatisasi perkantoran seperti itu. Banyak lab ini ya? Alhamdulillah banyak lah. Cuman memang ada beberapa yang harus di-upgrade, kita sesuaikan dengan kebutuhan. Ya. Karena kan memang perkantoran ini terus berkembang. Kita mengarahnya ke otomatisasi. Ini menjadi PR juga untuk dosen-dosen untuk mengembangkan otomatisasi perkantorannya dengan penelitian. Dengan penelitian. Di pendidikan administrasi perkantoran ini berarti masuk di FE ya Bu ya, Fakultas Ekonomi. Kemudian ada banyak lab. Ini berarti di kampus Ketintang ya Bu ya? Betul, kampus Ketintang. Jadi buat rekan Unesa yang mungkin belum ada gambaran setelah lulus SMA mau kemana dan ingin bergabung dengan keluarga besar Prodi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran, bisa berkunjung di kampus Ketintang gitu ya, di kampus Ketintang di Fakultas Ekonomi. Iya, gedungnya jangan lupa Mbak. Gedung apa Bu? Gedung G5. G5, Jadi gedung untuk prodi kami, baik itu ruang dosen, ruang kaprodi, kemudian ruang administrasi itu ada di G5. G5, di gedung G5 kampus Ketintang. Ya. Jadi kalau misalnya Tia mau berkunjung boleh ya Bu ya? Silakan. Tapi nanti setelah pandemi ya. Karena kalau saya ke sana Bu Ninda nggak di Ketintang ya sama aja gitu kan ya. Berarti selama ini Bu, ini kan apalagi untuk teman-teman yang maba ya, kan belum tahu, belum menggunakan lab dan sebagainya. Itu apakah mereka juga diperkenalkan, mereka diberitahu nanti kalau masuk di kampus Ketintang, di G5, kemudian nanti dapat fasilitas ini gitu. Iya, mereka sebenarnya pada waktu awal masuk maba, itu kan ada PKKMB. Mereka diperkenalkan lingkup sefakultas. Jadi kami juga menyediakan profil program studi. Nah, dari situ mereka akan tahu di prodi perkantoran itu mereka mendapatkan fasilitas seperti apa. Itu semua ada di sana. Jadi ketika PKKMB kami jelaskan fasilitas yang akan mereka dapatkan. Gitu. Dan ya, meskipun melalui virtual harus gitu ya. Mengenali profil secara identifikasi wajah dari dosen-dosennya ya. Baik. Rekan Indonesia, kita masih akan berbincang banyak di segmen yang kedua karena saya masih belum bertanya kira-kira mata kuliah unggulan yang ada di pendidikan administrasi perkantoran itu apa saja. Kemudian bagaimana mengatasi perkuliahan secara daring, apakah ada masalah, biasanya kuota gitu ya. Selain itu juga sinyal, dan nanti akan lebih banyak lagi yang dibahas setelah yang satu ini. Radio Unesa.
Radio UNESA Informasi Edukasi dan Prestasi hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio UNESA memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika UNESA dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan UNESA bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio UNESA. Langsung saja download aplikasi Radio UNESA di Play Store dan jadikan Radio UNESA teman beraktivitas Anda. Inilah Radio UNESA, informasi edukasi dan prestasi. Radio UNESA. Masih dibincang UNESA profil Prodi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran bersama dengan saya Ibu Trisninda Pahlevi SPD MPD. Beliau adalah Kaprodi yang di awal menjelaskan seputar daya tampung mahasiswa, kemudian sejarah dan visi misi. Nah, kalau misalnya mau masuk di Prodi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran, Bu, sebelum saya membahas seputar kuliah daring, ilmu apa saja sih yang harus dipersiapkan untuk calon mahasiswa bisa bergabung di administrasi perkantoran? Harus kuat di akuntansinya atau bagaimana? Oh gitu, oke. Kami tidak mematok ya ilmu apa yang harus dipersiapkan oleh calon Jadi maba. jurusan IPA, IPS, bahasa bisa masuk? Boleh, bisa. Dan mahasiswa kami sendiri juga dari berbagai macam keilmuan, ada IPA, ada IPS, ada juga dari SMK Adper, ada dari SMK Administrasi Perkantoran. Bahkan ada salah satu mahasiswa itu yang dari IT. Dari IT. Teknik informatika. Itu juga kami welcome semua. Oke, Ya, artinya semua disiplin ilmu bisa gitu ya. Ya. Dan ini pastinya juga semakin menambah wawasan atau wacana untuk calon mahasiswa yang ingin bergabung di S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran. Kemudian di pandemi ini bagaimana Bu kuliahnya? Iya, kalau kuliah semua sama ya, kita melakukan jarak jauh melalui virtual. Jadi media yang banyak digunakan oleh dosen itu kami sudah disediakan juga oleh UNESA kan. Salah satunya itu, kemudian juga menggunakan Jmeet, juga menggunakan media Zoom. Oke. Itu. Ada yang pernah curhat nggak sih Bu selama perkuliahan daring? Ada masalah apa gitu? Aduh Bu, saya ini harus pinjam laptop dulu, saya harus ke atas dulu untuk biar dapat sinyal atau kuota saya habis. Betul. Mengalami seperti itu. Sama sebenarnya itu masalah-masalah seperti itu hampir sama ya Mbak ya, saya rasa ya. Di daerahnya kadang habis hujan gitu. Kemudian maaf tidak bisa menampilkan ini gambarnya, wajahnya karena habis hujan, kendala sinyal. Kemudian kami harus ke kota untuk mencari sinyal dan sebagainya. Itu betul. sudah umum ya, baru menurut saya. Cuman oleh sebab itu, untuk mengantisipasi hal seperti itu, untuk tatap muka hanya kami lakukan beberapa kali pertemuan. Selebihnya menggunakan media di UNESA sendiri, di SSO, Siakadu, kemudian WAG, WhatsApp Group. Ya, selebihnya untuk tatap muka menggunakan Jmeet ataupun Zoom. Jadi kalau ada tugas gitu ngumpulkannya di lewat dokumen apa Bu? File video atau kolase foto atau bagaimana? Tergantung mata kuliah ya Mbak ya. Kalau memang memerlukan video ya kami kumpulkan dalam bentuk video. Kalau hanya cukup mengerjakan sebatas menulis ya PDF bisa. Kemudian foto ya
itulah kita sesuaikan aja bentuk tugasnya. Iya, akhirnya kita harus berakrab diri dengan kondisi yang seperti itu Bu ya. Lainnya mereka hanya akrab kan dengan tugas-tugas secara virtual, pembelajaran secara virtual gitu. Berarti ada kebosanan nggak sih Bu kalau dari teman-teman atau dari dosennya atau bagaimana begitu? Kalau dari dosen sih saya rasa karena sudah biasa tidak ada keluhan sampai sekarang. Tapi kalau mahasiswa itu kadang, Bu saya kangen ke kampus. Betul. Bu saya ingin ke kampus boleh nggak? Nah itu menjadi ya tunggu dulu lah wait, karena kan kalau misalkan dipaksa pun mereka dari berbagai macam daerah kan tidak memungkinkan. Banyak yang dari daerah ya Bu ya? Banyak. Dari kan mahasiswa dari Papua itu juga ada. Ada ya? Iya, ada. Oke. Dan bagaimana dengan mata kuliah? Sebetulnya apa sih mata kuliah unggulan yang ada di S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran? Apa saja? Berbicara kekasan ya, kami punya beberapa mata kuliah kekasan yang mendukung dari revolusi industri 4.0. Salah satunya yaitu otomatisasi perkantoran, kemudian ada juga manajemen kearsipan, kemudian ada juga korespondensi. Itu yang menjadi ciri khas dari mata kuliah kami selain dari komputer. Nah, itu juga ada. Ini korespondensi yang surat menyurat itu ya, surat masuk surat keluar gitu ya. Pengelolaan dokumen, kearsipan, manajemen kearsipan itu karena kita mengarahnya ke otomatisasi. Itu kan sekarang pengelolaan dokumen itu kan. Ini maksudnya otomatisasi menggunakan sistem komputer semua ya, paperless gitu ya. Paperless office, kita arahnya ke sana. Jadi bagaimana menyimpan data, menyimpan dokumen secara otomatisasi. Oke. Selain mata kuliah yang tadi sudah disebutkan oleh Bu Ninda, adakah disiplin ilmu lain yang itu sebagai penunjang atau pelengkap dari apa yang sudah mereka terima untuk nantinya ketika mereka lulus, luarannya itu mereka bisa diterima di tidak hanya di sekolah karena kan pendidikan di institusi tapi di instansi yang lain. Oh gitu ya. Jadi memang Adper ini sangat luas ya Mbak keilmuannya. Kami untuk yang pendidikan sendiri outputnya adalah menjadi guru kan, menjadi pendidik. Itu kita kuatkan di keilmuan pendidikannya, kemudian kita juga kuatkan di ilmu administrasi perkantorannya, sehingga mereka untuk lulus nanti tidak hanya menjadi guru, tapi bisa juga untuk bekerja di perkantoran, bahkan ada beberapa juga yang bekerja di perbankan. Nah, kami juga memberikan mata kuliah di luar administrasi perkantoran. Salah satu ya mata kuliah administrasi keuangan dan perbankan. Itu harapannya juga mereka bekerja kalau tidak hanya menjadi guru ya di luar daripada itu, karena memang kalau kita lihat semakin menyempit ya SMK jurusan administrasi perkantoran untuk lowongan pekerjaannya itu. Jadi kami skillnya itu juga kami berikan yang lebih. Jadi untuk mata kuliahnya itu paling tidak 50-50 lah, teori dan prakteknya. Saya pikir mereka akan ditambahkan untuk pengetahuan kepribadian gitu kan, kemudian berkomunikasi. Saya pikir itu menjadi sebuah disiplin ilmu tambahan untuk teman-teman mahasiswa S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran. Iya, kalau itu menjadi mata kuliah keprodian, Mbak. Jadi seperti yang Mbak sebutkan tadi, untuk mata kuliah kepribadian, kemudian mata kuliah komunikasi itu menjadi mata kuliah keprodian. Tapi disampaikan ya, artinya
mempersiapkan teman-teman bagaimana mereka memadupadankan outfit untuk bekerja di kantor itu apakah juga diajarkan di situ? Betul. Kemudian berias karena kan Iya. ada yang saya bilang bukan dari daerah saja, mungkin ada anak-anak yang tidak begitu akrab dengan make up, Betul. jadi ya harus mulai mengetahui ini make up yang cocok untuk perkantoran. Apakah juga Iya, diajarkan? ada mata kuliah, salah satu mata kuliah kesekretarisan kami mengajarkan ada table manner, kemudian ada bagaimana personal branding itu. Kami juga ada pelatihan untuk setiap tahun ya ini pelatihan untuk table manner bagi mahasiswa. Kemudian kemarin juga kami memberikan pelatihan beauty class. Beauty class, Ya, oke. beauty class itu sehingga harapannya mereka bisa mempersiapkan diri ketika lulus nanti. Dan tidak hanya pintar ya yang dipersiapkan, cuman personalnya kan juga kami harus persiapkan. Dan itu masuk di sistem kredit semester, Bu? Atau di luar dari itu? Enggak, di luar. Di luar ya? Di luar. Oke. Cuman nanti pendukung mata kuliahnya adalah di sekretaris, kesekretarisan. Kemudian di luar dari jam perkuliahan apakah ada semacam study club untuk mereka, Bu? Kayak komunitas-komunitas kecil di luar dari jam kuliah gitu? Kan ini pandemi mungkin belum ada pertemuan, tapi untuk kakak kelasnya apakah ini sudah ada budaya mereka membentuk kelas-kelas kecil untuk memantapkan diri dan juga nambah ilmu gitu? Untuk itu saya rasa belum ya Mbak, belum ada. Atau mereka terkonsentrasi di HMJ, di Hima? Ada, cuman ada klub ini. Kehumasan kalau nggak salah mereka itu ada. Terus Hima ya pasti ya. Jadi mereka berkumpul kemudian membahas topik-topik atau isu-isu yang menghangat gitu ya. Maksudnya untuk hijab style bagaimana, kemudian make up looknya itu untuk yang tahun ini itu bagaimana? Ada Bu ya kalau di S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran? Sejauh ini kalau membahas tentang lebih ke sana itu belum ada ya Mbak, mahasiswanya sendiri. Ya ini menjadi masukan dari prodi kami. Oh iya, seharusnya ada gitu ya. Oke. Jadi masukan dari Mbak Tia seperti itu. Nah, karena kan saya mikirnya begini, dulu itu kan kalau cita-cita, kalau kita ngelihat orang mereka tuh tampilnya cantik, kemudian padu-padannya bagus. Ini pasti kerja kantoran ini kan, pasti gitu. Betul. Padahal kan sementara marketing pun juga sama gitu kan, mereka juga outfitnya seperti itu. Nah, untuk paradigma yang seperti ini kan memang kalau di kantor tuh kan harus yang rapi gitu ya. Betul, iya. Ya kalau semacam itu kita berikan di pengetahuan di mata kuliah sekretaris itu, ditambah dengan pelatihan-pelatihan yang didukung tadi, beauty class, kemudian table manner. Table manner. Iya. Oke. Table manner tuh maksudnya apakah mereka diajarkan seperti posisi piring, sendok, gelas, kemudian bagaimana kita nantinya bertemu dengan klien makannya seperti apa? Seperti itu? Ya, seperti itulah. Oh, oke. Jadi bagaimana cara menerima tamu dengan pada saat penjamuan makan malam, seperti itu. Bagaimana cara makan yang benar. Makan yang benar, betul. Dengan berbagai macam peralatan yang Oke, itu diajarkan Bu ya? Iya, diajarkan. Jadi kami biasanya itu kerjasama dengan beberapa hotel gitu, untuk melakukan kegiatan table manner. Oke, membahas kerjasama ini juga menarik ya rekan Unesa, karena kita juga ingin tahu lebih jauh kerjasamanya dari S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran ini dengan siapa saja. Kemudian nanti arahnya terkait dengan kontribusi. Nanti di segmen yang ketiga Bu Ninda kita akan ngobrol lagi. Buat rekan Unesa jangan kemana-mana ya, stay tune di podcast Radio Unesa karena kita juga akan membahas seputar bagaimana menerapkan kurikulum Merdeka Belajar di kampus Merdeka.
Radio Unesa. Radio Unesa Informasi Edukasi dan Prestasi hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio Unesa memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika Unesa dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan Unesa bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio Unesa. Langsung saja download aplikasi Radio Unesa di Play Store dan jadikan Radio Unesa teman beraktivitas Anda. Inilah Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi. Radio Unesa. Radio Unesa Informasi Edukasi dan Prestasi. Siapa sih yang nggak tahu kalau luaran dari S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran ini tidak hanya menjadi pendidik atau guru, tetapi juga diterima di beberapa atau bahkan di semua lini bidang kerja. Nah, kita akan juga bertanya langsung terkait dengan kerjasama ini, Bu. Kerjasamanya tadi dilanjutkan ya, Bu. Iya. Ini kerjasamanya dengan tadi sudah tersebut ada Malaysia, UTHM, UTHM. kemudian perhotelan terkait dengan table manner. Mungkin ada instansi atau institusi lain yang juga dari S1 Pendidikan Akpar ini bekerja sama. Untuk kerjasama ini kan terkait dengan PLP ya, PLP magang anak mahasiswa pendidikan. Kami kerjasama dengan beberapa SMK khususnya di Jawa Timur. Ada SMK 1 Surabaya, SMK 10 Surabaya, SMK 4 Surabaya, sampai SMK Jombang juga ada, SMK Lamongan, kemudian SMK di Kediri, terkait dengan bidang SMK Administrasi Perkantoran. Itu lingkup kerjasama untuk tempat magang mahasiswa. Kemudian untuk terkait Merdeka Belajar, ini kami kan menggagas kerjasama ya, kerjasama dengan universitas. Nah, ini yang sudah jalan itu kerjasama dengan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Jadi kami sudah melakukan kerjasama dalam hal pertukaran dosen dan pertukaran mahasiswa. Itu. Kemudian untuk selebihnya dengan UNY, UM ini masih akan digagas terkait dengan kurikulum Merdeka Belajarnya. Artinya kesiapan dari S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran dengan arahan adanya kurikulum Merdeka Belajar, Kampus Merdeka ini menerima gitu ya, Bu? Betul. Dan membuat desain pendidikan atau beberapa mata kuliah yang akan mereka ambil gitu, mereka tempuh gitu ya. Iya. Dan ini sudah diterapkan di semester berapa, Ibu? Untuk masih untuk angkatan 2019 ya 2019. kan? 2019 untuk mahasiswa angkatan 2019 dan mahasiswa angkatan 2020 gitu. Itu kami sudah laksanakan. Salah satunya ya pertukaran pelajar tadi dengan UPI dengan kampus lain ya, dengan kampus lain. Dan bagaimana teman-teman mahasiswa antusias gitu ya? Antusias, saya lihat karena saya melihat juga masuk kan ke dalamnya karena memang masih virtual, jadi saya bisa masuk ke dalamnya. Saya lihat mereka antusias, sangat proaktif antusias, gitu ya. Iya. Artinya tidak sungkan atau mereka menjadi
nggak bisa ngobrol gitu ya, tapi malah mereka bisa langsung beradaptasi. Betul. Jadi mereka tahu bagaimana budaya mengajar yang diajar oleh dosen sana, dosen di luar UNESA. Berarti mereka kalau di S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran ini untuk merdeka belajarnya mahasiswanya diberikan kebebasan untuk memilih atau sudah dipersiapkan. Ini yang akan kalian ambil di kampus lain. Itu mereka yang milih atau dari dosen yang memilih? Kalau itu atau diarahkan atau bagaimana? Kami masih arahkan karena kan ini masih baru ya, mereka masih asing, bagi mereka asing apa itu MBKM kan begitu. Jadi masih kami arahkan nanti untuk mata kuliah yang akan kalian tempuh untuk program ini, salah satunya seperti ini gitu. Contohnya seperti ini itu. Nanti yang bisa kalian ambil ini. Sebenarnya kalau untuk MBKM itu sebelum ada MBKM ini mereka sudah melakukan pertukaran sebenarnya. Contohnya mahasiswa permata. Nah, itu sudah kami laksanakan untuk di mahasiswa prodi kami. Kemarin itu tahun 2019 itu terakhir dengan UNJ, di UNJ. Jadi mahasiswa di Jember gitu ya? UNJ Jakarta. Oh, Jakarta Mbak Tia. Oh, UNED ya. Oke. Jember kan UNED. Oke, UNJ. Itu dengan UNJ sama. UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Negeri Jakarta, sama di Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Oke. Jadi ini kerjasamanya seperti mantan IKIP negeri ya? Betul, yang sudah berubah menjadi universitas negeri. Oke. Dan ini sudah terjalin dari mulai tahun 2019. Oke. Cuman bedanya sekarang secara virtual gitu ya? Iya, betul. Oke. Dan untuk teman-teman mahasiswa, apakah juga mereka pernah mengatakan bahwa bagaimana kalau ngambilnya di UNESA saja gitu? Oh itu ya, masalah merdeka ya ini ya. Kami memberikan kebebasan juga sih Mbak sebenarnya. Kalian boleh mengambil di UNESA karena kebijakan dari pusat kan juga boleh mahasiswa itu mengambil di prodi, boleh mengambil di luar prodi. Hanya saja kalau kami tetap mengarahkan untuk di luar prodi. Untuk di luar prodi. Betul. Jadi biar saling kayak melengkapi gitu Bu ya. Oke. Bu, apa masih terhubung dengan teman-teman alumni dari Prodi S1 Pendidikan Akper ini? Nah iya, alhamdulillah kami masih tetap terjalin ya untuk alumni itu. Kalau nggak terjalin kan kegiatan tracer nggak akan bisa jalan gitu kan Mbak. Kontribusinya? Kontribusi alumni untuk ke Prodi? Atau mungkin satunya, mereka berbagi informasi, ini ada kantor nih yang butuh. Nah, kadang mereka memberikan informasi terkait lowongan kerja. Bu, di sini butuh guru. Mungkin ada adik-adik yang baru lulus bisa bergabung dengan kami. Baik ya kakak tingkatnya ya. Iya. Harus itu Mbak, kita harus menjalin dengan Tapi memang masih sering ada ini ya komunikasi Bu ya. Ataukah memang sebelum pandemi ada pertemuan-pertemuan gitu dengan alumni? Kalau dengan alumni itu yang menghandle itu sebenarnya kan IKA fakultas. IKA fakultas. Ada kemarin sempat pertemuan dengan para alumni jurusan yang menghandle dengan teman-teman mahasiswa alumni. Alumni itu kami juga berbincang dengan mereka ya bagaimana kedepannya untuk alumni nanti kontribusinya dengan jurusan maupun prodi. Teman-teman alumni dari S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran ini mereka bekerja di mana aja Bu? Mungkin ini juga tambahan informasi buat rekan UNESA bahwa luaran atau alumni dari S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran ini diterima loh di dunia kerja gitu kan. Langsung bisa kerja gitu kan. Iya. Jadi dari hasil tracer tadi itu mayoritas anak-anak memang bekerja di lingkup pendidikan. Lingkup pendidikan. Nah, selain itu selebihnya mereka bekerja di perkantoran. Ya, entah itu di perusahaan swasta maupun di negeri juga ada. Kemudian ada juga di perbankan, bidang perbankan itu juga ada.
Oke. Nah, itu. Jadi jangan khawatir gitu ya buat rekan UNESA, apalagi mahasiswa baru. Kalau khawatir nanti kelulus mau jadi apa, banyak gitu kan. Pilihan utama adalah prioritas menjadi pendidik, menjadi guru, tapi bisa berkarir di lini bidang lain gitu ya. Iya, itu khususnya perkantoran. Khususnya perkantoran karena memang mendapatkan disiplin ilmunya unggul di ilmu tadi itu Bu ya. Iya. Oke, untuk kalau misalnya ada yang tanya atau saya sendiri tanya, apa sih sebetulnya keunggulan atau ciri khas dari S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran dibandingkan dengan PTN lain dengan prodi atau jurusan yang sama? Iya. Kalau prodi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran di UNESA itu kami unggul dalam otomatisasi perkantorannya, Mbak. Di mana otomatisasi perkantorannya ini lebih kepada mengarah ke pengelolaan data ataupun dokumen. Jadi ini kan kita lihat data itu semakin banyak ya, dan itu perlu dikelola dengan baik secara otomatisasi. Nah, itu yang menjadi ciri khas dari prodi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran. Oke. Dan pastinya di S1 Pendidikan Akbar ini banyak prestasi, tidak hanya dosennya tapi juga mahasiswanya. Iya. Kalau di mahasiswa sendiri itu kami sudah sampai lingkup nasional maupun internasional. Untuk internasional pernah juga menjadi top 5 di Asia. Oke. Top ini 5 business plan, top 5 business plan. Okay. Ya, top 5 business plan tingkat Asia. Kemudian pendanaan kewirausahaan juga dari Kanada pada waktu itu. Kemudian untuk tingkat nasional ada lomba debat tingkat nasional. Kemudian ada juara 1 desain poster. Oke. Nah, ini kami juga lebih menekankan ke PKM kewirausahaan. Jadi kan ada mata kuliah kewirausahaan. Mata kuliah kewirausahaan itu dipersiapkan mereka membuat ke arah PKM. PMB untuk kewirausahaan. PKM kewirausahaan. Berarti ini sambil menumbuhkan jiwa entrepreneur gitu ya. Betul. Oke. Ya. Baik, Bu Ninda, terakhir di sesi percakapan kita di Bincang UNESA Profil Prodi, apa yang ingin Ibu sampaikan? Iya, pesan saya untuk semua baik itu dosen maupun mahasiswa ya, kita harus tetap berkarya dan tentu saja tetap mengembangkan inovasi terutama dalam lingkup penelitian sehingga kita bisa menghasilkan suatu produk yang nantinya akan diterapkan di dalam masyarakat di masyarakat melalui PKM. Kemudian untuk mahasiswa saya pesan tetap berprestasi baik itu di lingkup internasional maupun nasional. Tuh. Oke, baik, luar biasa. Itu dia yang disampaikan oleh Bu Ninda, Kaprodi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran, di mana tidak hanya secara akademik tapi non akademik juga mereka berprestasi. Seperti yang sudah disebutkan oleh Bu Ninda barusan gitu ya. Bagaimana mereka ini juga ikut ajang yang tidak hanya nasional tapi tarafnya juga internasional. Dan harapannya 2025 semua yang sudah dipersiapkan ini berjalan lancar gitu ya. Amin. Ya. Baik, beliau adalah Ibu Trisnindah Palevi SPD MPD, Kaprodi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran, S1 Universitas Negeri Malang untuk Prodi Administrasi Perkantoran dan S2 Universitas Negeri Malang Pendidikan Ekonomi. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan hadir di studio Radio UNESA. Pintu kami selalu terbuka lebar Ibu kalau mau mampir ke studio siap, dan juga bisa menginformasikan kami juga bahwa mungkin ada prestasi mahasiswa atau prestasi dosennya. Nanti kita ngobrol bareng, kita podcast lagi. Siapa tahu bisa menginspirasi, memotivasi rekan UNESA yang lain. Siap. Sukses buat Bu Ninda. Iya. Juga rekan-rekan mahasiswa dengan visi misi di tahun 2025 sampai berikutnya. Selalu sehat, semangat. Amin. Salam untuk keluarga di rumah juga. Baik, itu dia perbincangan kita sekali lagi. Perbincangan yang menarik dengan mengenal lebih dekat profil Prodi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran gitu ya. Jadi jangan khawatir terutama untuk
rekan-rekan mahasiswa yang sudah bergabung menjadi mahasiswanya Bu Ninda. Jangan khawatir, pastinya sudah dipersiapkan banyak sekali bekal ilmu bagaimana nanti Anda bisa punya daya saing yang tinggi, kreatif yang kuat, yang mandiri untuk bisa terjun di dunia kerja dan tetap berprestasi dimanapun Anda berada. Saya Tia Eser pamit undur diri dari ruang dengar podcast Anda dan terima kasih untuk kru yang bertugas hari ini, Surya Waskito. Dan akhirnya kita akan ketemu lagi dengan kondisi yang lebih menyenangkan, topik yang lebih menarik. Terima kasih Bu Ninda sekali lagi dan ketemu lagi di setiap perbincangan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.